kita mulai saja ke materi kita hari ini, yaitu A. Masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal yang berdiri sejak tahun 1950 ini dibentuk atas dasar demokrasi multipartai dari negeri Belanda yang merupakan suatu struktur yang tidak menopang pemerintahan yang kuat, tetapi diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan. B. Masa demokrasi terpimpin diawali dengan Mahmud Hatta sebagai wakil presiden mengajukan perlu pembentukan partai-partai yang ternyata mendapat sambutan luas sehingga pada saat itu kurang dari 40 partai telah hadir di Indonesia. Sistem ini bukan menambah suburnya sistem demokrasi di Indonesia. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun dan terjadi perombakan kabinet yang baru, dan menurut penilaian Sukarno banyak partai menyebabkan perpecahan. Bahkan dalam pidatonya dia menilai partai itu semacam pertunjukan adu kami yang tidak berpengaruh bagi bangsa dan negara. C. Kehidupan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal. Setelah pengakuan kedaulatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi yang sangat berat akibat dari hasil konferensi meja bundar, antara lain berupa hutang luar negeri dan hutang dalam negeri. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan untuk melindungi usaha pribumi. Gerakan Benteng ini mengalami kegagalan karena para pengusaha Indonesia lambat dalam usahanya, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. D. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1999 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme yang berarti segala-galanya diatur oleh pemerintah. Sistem ini diharapkan Indonesia dapat mengarah kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Tapi nyatanya kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan Indonesia. E. Bagaimana masa demokrasi liberal dan terpimpin mempengaruhi ekonomi dan sosial budaya di Indonesia? Proses bagaimana demokrasi liberal dan terpimpin dapat mempengaruhi ekonomi dan sosial budaya di Indonesia adalah melalui pemerintahan yang memiliki sistem yang berbeda, di mana kita ketahui bahwa dalam masa demokrasi liberal pemerintah Indonesia lebih bersifat lebih bebas atau memanut sistem paham liberalisme yang dapat dibuktikan bahwa pada masa tersebut rakyat Indonesia dapat dengan bebas mengutarakan karya-karya mereka, baik lagu maupun karya lainnya, dan masa tersebut lebih bebas untuk menyampaikan informasi kepada rakyat Indonesia tentang diri itu lebih bebas. Oke, itulah materi kita pada pagi ini. Kalau sekian materi dari Ibu, jadi kalian semua pelajari materi hari ini karena minggu depan kita akan ada ulangan. Jadi siapa nilai ulangannya paling tinggi dapat hadiah. Ibu akhiri ya, sudah, kita tutup saja kelas kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan presentasi makalah metode pembelajaran saya gunakan saat ini, yaitu metode ceramah. A. Pengertian metode ceramah. Metode ini ialah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran kepada pelajar karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif. Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dan pelajaran pada saat berlangsung pengajaran. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan baik formal maupun informal. Metode ceramah menurut Gilstrap dan Martins
Ceramah berasal dari bahasa Latin yaitu lectio, yang berarti membaca, kemudian diartikan secara umum dengan mengajar sebagai membaca. Akibat dari guru menyampaikan pembelajaran dengan membaca dari buku dan mengajarkan pelajaran dengan penggunaan buku. Metode ceramah yaitu penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. Beberapa definisi yang ditemukan oleh para ahli yaitu A. Menurut Suryono, metode ceramah adalah penuturan dan penjelasan guru secara lisan, di mana dalam pelaksanaan guru dapat menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada murid-muridnya. Menurut tim dediktif metodik, metode ceramah adalah penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru dalam menerapkan metode ceramah yaitu A. Melakukan pendahuluan sebelum bahan baru diberikan kepada kelasnya sebagai berikut. Menjelaskan tujuan lebih dulu kepada peserta didik dengan masyarakat peserta didik mengetahui arah kegiatan dalam belajar, bahkan tujuan itu dapat membangkitkan motivasi belajar jika bertalian dengan kebutuhan mereka. Menutup pelajaran pada akhir pelajaran. Kegiatan yang perlu diperhatikan pada penutupan ini adalah sebagai berikut. Mengambil kesimpulan dari semua pelajaran yang telah diberikan dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru. Kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Kelebihan metode ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam arti proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap. Berbeda dengan metode yang lain seperti demokrasi dan peragaan. Sedangkan kelemahan metode ceramah, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Jadi, kesimpulan metode ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara langsung atau dengan cara lisan. Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang bahannya banyak dan punya banyak peserta didik. Oke, baik, itulah metode pembelajaran saya gunakan. Saya tutup presentasi tentang metode pengajaran yang digunakan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.